Ini mohon maaf, bukan saya mengalihkan pembicaraan, tidak. Konteksnya ada ketika Anda menerima kuasa, terus menagih ke bendera itu wajar, karena berkaitan langsung dengan korban, kan seperti itu. Yang transfer ke Bu Hera berapa orang? Sarah, Mas Putra, 3, 4. sampai yang Bune langsung sudah ada. Semuanya sudah ada buktinya. Mas Putra juga. Mas Sadik, saya transferkan ke Plastika langsung. Kan itu perusahaan bodong itu. Nah, Saya nggak tahu. udah kami lacak. Dong. Bodong. Udah kami lacak. Kemarin itu kami lacak semua sampai ke Syarat-syarat ini seolah-olah orang baru tidak punya siap, biar mereka sebenarnya skenario kita kemarin Ibu saya datang ke sini itu kan untuk memastikan hari Rabu bisa ketemu. Nah, kami malam ini berangkat. pikir saya istirahat terus diatur, yuk good kan gitu. Saya udah koordinasi dengan komandan PP, malah saya nggak tahu kalau ada GMB ini, nggak ini. Pikir saya kalau dulu zamannya Bang Dudi sama Bang Rahmat, kita masih kontek-kontekan. Lah mereka dihubungi nomornya udah mulai hilang. Ini ketua M1 Depok bang, abang saya. Jadi karena wilayah beliau, Kalau ini saya undang tahu, beliau. ini saya paham. Saya pernah ketemu dengan Bang Redo waktu itu. Anies Redo yang kasus apa Jakarta Utara waktu itu. Iya. Iya. Udah jelas ya. Ya, memang skenario ini Oh kita ini kerja. Janjinya jam berapa bang? itu Ibu ini ya janjian jam berapa Bu? pancingannya kan ini ada calon PMI 4 lagi. Dan untuk Itu pembayaran siap, itu si siap. Mbak Maksudnya ini. mau dipancing gitu Mbak aja itu, biar dia Mbak keluar. siapa itu? Nani. Mbak Nani. Ya, gitu. Nah, pancingannya. Ibu Hera ini juga posisinya sekarang ya memang tertekan di sana sini karena kan memang beliau ini kan Kemarin waktu di Auri digencet sama anak-anak GMB ada juga. Saya ada. Dan- Bahkan kita mintakan uang Dartono, mintakan uang Putra, mintakan uang yang anak MD belum keluar sama sekali sampai sekarang. Bahkan anak yang MD minta datanya saja sulit. Makanya saya pulang untuk melaporkan masalah saya. Saya nggak punya orang di sini terus terang. Nah, saya mempersiapkan untuk laporan di Polda Jawa Tengah. Pengaduan kan. Jadi murni pidananya. Tadi Iya, sudah diskus murni. juga. Tenang. Kalau di sini ada bukti transfernya, tadi langsung bikin RP. Saya bilang lawyernya lagi berangkat. ya Kalau bisa mediasi, tapi ada yang di Jakarta Selatan ya. Dari Jakarta Selatan, yang transfer di Jakarta Selatan tadi si siapa tuh yang pulang? Iya, TKP-nya. TKP-nya ada. Ada nggak? TKP yang di Jakarta ada. Jakarta. Transfer uangnya dia dari Jakarta Selatan. Dari Jakarta ada Dari Jakarta Selatan. kandidat. Iya. Udah transfer, udah masuk. Baru atau lama Pak? Udah lama. Apa tadi namanya? Yang pulang. Dari. Oh, Derek saya bukan anak buah saya. Bukan ya? Bukan Pak. Dari pernah buat siapa? Derek anak buah siapa? Kalau tempat Ibu Hera ini rata-rata TKP-nya semua Jawa Tengah. Jawa Tengah ya? Iya. Om Jos, sini Om Jos. Ini Biro Hukum Jakarta Utara. Iya. Ini Ketua Huat, Oke. Ketua Sosial Sulawesi Utara. Silaturahmi jadi ketemu semua. Apa? Sini Ketua Huat. Ini Biro Hukum kita pakai. Ada orang-orang lama, ada yang baru-baru yang turun. Nah, ini Ketua Huat nih, Sulut. Kalau orang lama nih, kenal nggak? Nah, itu Ketua Huat. Sekarang diatensikan untuk pegang Depok. Kalau Depok sini kogadenya siapa? Kogadenya siapa? Komando garis depannya siapa? Belum, ini Belum. baru mau dibentuk ini. Perubahannya Perubahannya. bentuk. Tadinya pegang Ketua Wiltar, Sulawesi Utara, Manado. Jadi begini Om Jos, ini Bu Hera itu ternyata uangnya ditransfer ke yang 2 orang itu, Pak Edi.
Gitu. Nah, beliau datang ke Jakarta, ke Depok ini besok karena mau janjian dengan Pak Edi. Jadi uangnya ditransfer lagi, bilangnya. Nggak minta bimbingan dengan abang-abang nih. Untuk dijebak dulu, kita juga karena kita lama di lapangan ya. Ini mohon maaf, sebetulnya bukan kita sultan ya. Saya takutnya yang dari GMBI justru diperintah oleh si Reno sama Edi untuk menjegal, ya makanya ini kekhawatiran untuk menjegal langkah Bu Hera ini karena besok kita akan sadis. Begitu ya ketemu bisa serahkan surat, bisa serahkan uang, kalau nggak bisa mau tak seret ke Mabes, udah tak kondisikan kayak gitu. Makanya aduh ini kalau begini ya harus sama dihadapi dulu lah, kan kayak gitu. Apakah ini langkah Bu Hera dijegal apa gimana? Tadi sempat berpikir kayak gitu. Nggak ada. Tapi kalau murni mengatasnamakan dari pemberi kuasa untuk melakukan penagihan ya hal yang wajar. Kita dukung, bukan kita nggak dukung. Dan kita jalan bersama. Kita jalan bersama. Oh masalahnya uangnya tidak ada di beliau. Kalau ada. Kemarin yang transfer siapa? Bu, Saya. yang transfer untuk pembayaran. Saya. Kalau Waktu ada, di lokasi di Saya, Jakarta Timur. Kita kadang tunai, tapi ada buktinya. Kadang transfer ke rekening Pak Edi. Beliau bilang, Pak, kenapa saya transfer ke Bapak? Alasan rekening swastika lagi error. Tapi Putra Musadik sempat saya transferkan ke atas nama PT Swastika. Tuh, semua ada buktinya. Tapi nomornya masih aktif Pak Edi. Masih, bahkan Komunikasi, nomor malam biasanya? ini saya komunikasi. Nomor biasanya? Memang masih. Aktif. Saya baik-baiki beliau. Memang saya iya. Malam ini dibawain uang ceritanya gitu. Iya. untuk Dan beliau dijebak. iya, Itu seperti ceritanya. itu. Janjiannya di mana? Beliau minta kita datang ke Pondok Gede. Oh, tempatnya dia yang BK Pauri itu. Benar. Beda Auri. Katanya letkol-letkol itu. Iya, Apa-apa ya. Gampang. kenal itu kita. Kemarin nggak ngomong apa-apa, levelnya kan ada kita itu. Mana ada orangnya? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada kok. Yang kemarin Auri itu Nggak datang. Dia ditelepon memang sih. Letkol yang rambutnya putih Iya. sekali kan. Gitu ceritanya. Nah berikutnya, yuk nyusun skenario buat besok. jadi Kalau gini Pak. saya perintahkan, kalau memang uangnya tidak ditransfer, saya PH, udah lama udah tua, saya ingin yang adil, nah, suruh kembalikan, apapun bentuknya kembalikan. Oke. Kita nggak mau ribet kan gitu, kembalikan berita acara, terima sah. Kita dapat haknya masing-masing kan, selesai kan gitu. Nah yang jadi masalah uangnya udah ditransfer, makanya kesempatan ini besok Bu Hera harus sportif, betul-betul di Jepang kita udah siap. Beneran, 11. Tinggal bagaimana nyusun strategi kita aja besok. Gimana berdua? Pondok Janjiannya Gedenya di mana, Pondok Bu? Gede ya? Itu yang Bisa kemarin. saya suruh kita ketemu di mana Makan. nggak apa-apa Pak. Tapi jangan pakai mobil GMBI ya. Udah kenal dia. Saya mohon. Udah trauma dia. Jangan, nanti Pak Rino biasanya datang saya dulu, kadang Pak Rino dulu. Kalau beliau tahu selama ini sebelum yang sudah-sudah kita janjian, Pak Rino mau datang ke kita itu muter dulu, lihat kita sama siapa. Memang sudah ada curiga kalau saya mau laporkan. Seperti itu. Makanya rencana kami biar ibu ini biar ketemu dulu, biar ngobrol, baru kita Iya. datang ke situ. Kita segera langsung. Iya. Pondok Gedenya mana? Dia belum kasih tahu, tapi saya sudah, dia bilang suruh ke hotel. Pokoknya dijaga lah komunikasi ini. Itu kalau sampai lepas kita yang repot. Karena gini, misi ini sekali kita ketemu Pak ini, ada juga sudah lambat kita. Misalnya proses hukum lambat lagi. Kedua kita udah mengaku, udah manggil dia, kita harus backup polisi, backup mereka narasi untuk genjot terus. Makanya jangan sampai gagal. Kalau ada yang tahu nomor HP-nya, pancing-pancing aja tuh. Jangan Pak, sudah saya kondisikan. Begitu, sudah dikondisikan Nanti ya. curiga gimana? Oke, Karena kalau beliau sempat tanya, ibu dikejar orang GMBI, iya saya bilang kan.
saya sembunyi. Tolong saya Pak, saya bilang gitu. Tolong saya. Ibu datang aja ya. Senang kita ada aura laut. Ya udah kita pasti Kan di sini. ada kolonel. Tenang aja. Apa-apa. Backup salah tuh. Iya. Bener baru. Jangan-jangan orang auranya Ismail bukan? Bukan. Pak itu yang namanya Pomopi. Ini Pak Ronald. Ada nomor ujung ya? Settingnya Kolonel Ujang 95. Enggak, maksudnya mereka menenangkan, nggak usah takut, kita ada orang backup gitu. Padahal kan itu cuma jebakan saya nggak berani pulang Pak, saya bilang ini masih ada chat saya, tolong saya. Tadi bilang di Sandra bang, makanya saya turun. Kan saya mintanya jangan di tempat itu, ayo keluar. Bapak bilang suruh ke Hotel Savero, tapi kenapa pagarnya ditutup begini? Hotel Savero sini. Iya kan Bapak bilang jangan di situ, itu kan tempat masyarakat ya Jadi Pak. maunya kami kan biar pindah ke hotel aja, di hotel kan nanti enak bareng, makanya kita bisa berbuka bareng juga di hotel. Nah terus Bapak mungkin ini sibuk HP-nya, saya telepon itu, jadi mereka ya saya nggak bisa keluar apa nih, bisa Pak. Saya boleh kasih pertanyaan? Ibu ini kan sudah paham setidaknya seluk-beluk tentang masalah PJTKI ya. Apakah selama ini Ibu nggak tahu kalau misalkan jalur ke Aussie atau Belanda itu memang tidak ada? Kemarin itu bilangnya memang Nggak pernah ada gerakan. Aussie ada demelatornya dan bisa kerja ya Pak Joko. Dia bilang seperti itu, ada demelatornya. Demelatornya Dikasihnya melalui surat langsung atau hanya sekedar foto Bu? mereka ada bawa bukti yang ada nyata ya Pak. Tapi kita tidak boleh bawa. Tapi sempat saya foto sih kemarin. Udah sempat dipoto ya Bu ya? Saya itu sedih loh dengan teman-teman saya ini. Sedihnya nggak berani pulang karena tanya dari kantor. Nah itu tahu abang. Negara-negara sertifikat, ya kan? Iya, belum kita rentenir. Iya. Yang dari pagi PT-nya nggak ada di PMI, nggak ada. Sekarang namanya kan PMI, pekerja migran. Enaknya gimana ini Bang? Besok Bang. Nah, biarin pada runding dulu. Iya, berunding aja. Pada runding dulu. Saya terlambat nih, saya mau tanya. Iya boleh kan? Siti Swastik itu nama PT yang memberangkatkan ke anak-anak ke sana Pak, ke luar negeri. Iya betul. Enggak. Pertama dia bilangnya Australia bisa kerja. Demelatornya memang Australia, Pak. Demelatornya Australia bisa kerja. 12 terbang. Jadi dia nggak ada Belanda apa-apa nggak ada. Notatra itu bukan 12 terbang, fix-nya seperti itu. Ibu terpisah dengan PT Swastika atau bagian dari PT Swastika? Bukan, saya bukan bagian dari Swastika. Kalau yang saya analisis PT Swastika itu Di situ ada ada alamat di desa Karya. Bukit apa company. Iya, company-nya kan tertera ada Pak Edi sebagai direktur, Mbak Informosa yang sebagai direksi, Pak Raymond juga sebagai direksi.
Pak Helen dan Mas Oki semua tertera di situ semua Ada dalam demand letternya. ada Ini yang bikin komponennya Ada ya. Ada sebentuk akte. Dia punya itu akte. berapa Dan miliar katanya itu kan. ada Ikin Permosa itu direksinya pertama, yang kedua Bapak Raymond, yang ketiga Direktur Edi, yang keempat si Oki itu siapa namanya? Muhammad siapa itu? Nah itu pendiriannya. Saya sempat dikasih tahu inilah akte pendirian PT kita. Jadi kita percayanya berdasarkan akte pendirian itu. Sudah dikasih tahu tapi ya. Saya disuruh baca bahkan, makanya saya kan, oh iya, saya yakin Kita kupas saja semua ya. soal demand letter itu tertera di Dan yang BPH-nya apa kedua, enggak? demand letter itu yang bikin Yang kita buat iming-iming yakin. buat kandidat kan bulan Demand 12 letter fit itu. terbang. Ya. Siapa sih yang nggak mau terbang bulan 12 untuk Australia kan? Semua juga berbondong-bondong untuk mau pengen ke situ Iya. dengan janji-janji tersebut, ya kan? Bang, jadi gini, kalau saya korban saya ini kan masuk transferannya ke Bu Hera, ya kan, terkait Bu Hera transfer ke sana, itu kan urusannya Bu Hera. Maksud saya begini bang, ya kan, anak-anak juga kan di lapangan udah kerja nih, ya kan. Nah, apa jaminannya sampai nunggu saya besok? Ayo kerja bareng sama saya. Tapi apa jaminannya untuk malam ini? Karena kan kita orang kerja juga bang, ya kan. Abang paham lah namanya orang di lapangan itu orang udah lama juga. Pekerjaan GMB juga udah tahu kan. Nah, cuman apa yang saya pegang nih untuk malam ini, ya kan? Besok kerja bareng sama saya bang. Gak apa-apa mau backup Auri, saya nggak ada urusan kalau orang salah bang. Ya, saya juga sama. Tuh ada orang juga. Kalau dia ada orang, itu yang penting maksudnya. Malam ini jaminannya apa untuk mempercayakan mereka? Karena kan saya risih juga bang, berhari-hari dari Jawa, ya kan. Kemarin yang 3 juga sama berhari-hari, sama yang backup juga Auri juga kan sampai telepon saya. Saya bilang saya nggak ada urusan bang, gitu. Yang penting abang selesaikan. Itu maksud saya bantu Bu Hera bang. Tapi maksudnya apa kebijakan dari abang juga untuk kita, ya kan? Entah mau dibayar separuh dulu kah, atau memang nggak ada mau seperti apa kah dengan klien kita. Yang penting malam ini kita pegang jaminannya. Ayo saya mau di Pondok Gede, mau di Jawa Tengah juga, ya kan. Kalau memang orangnya udah A1, kita berangkat. Gitu. Yang penting saya minta malam ini, ya kan, dari pihaknya Bu Hera. Karena kan gini, korban yang 3 oke, yang 2 nggak transfer ke Bu Hera. Tapi yang 3 ini kan transfer ke Bu Hera, yang 70 juta ya. Nah, terus berapa lagi? Berapa? 51, ya kan? Saya nggak menerima transferan Siti Sarah sebesar 70 juta. Totalnya berapa? Dia masuk ke saya untuk sponsornya 20 juta. Saya ada bukti transfernya dari sponsor dia. Memang Siti Sarah transfer ke saya sendiri, tapi saya transfer balik ke sponsornya juga. Jadi sponsornya bayar ke saya cuma 30 juta. Berarti sisanya di sponsornya. Tapi ada bukti transfernya. Ada Bu Sarah transfer ke siapa? ke saya. Berapa? Berapa? Itu semuanya total 45 juta ya? Iya. Jadi total keuangan semuanya 70 juta sama sponsor ya? Iya. 45 Siti Sarah transfer ke saya. Saya balikan lagi yang 15 juta ke sponsor lagi. Jadi saya terima 30. Sponsornya siapa? Waktu itu Pak Nur atau Pak Alek? Rosa, Alek. Ya, itu pokoknya bertiga. Si Nur, Rosa, Alek, nah itu. Itu jadi 70 Iya semuanya total. total semuanya. Total semua. Sisanya ke sponsor. Oh. Yang 35-nya ke sponsor. Kalau urusan sponsor kan saya tidak tahu ya. Itu. Dia transfernya ke sponsor. Karena total semua awal proses dijanjikan itu semuanya 70 juta. Jadi saya total transfer ke mereka sekitar 50 juta. Itu Ke rekeningnya Kerenik saya cuma 45. 45 Iya. saya. 45 juta. Jadi sampai hari ini Ibu Hera ini belum pernah menerima uang ininya bang, istilahnya uang bonus sponsornya itu Iya. belum dijanjikan kalau semua sudah berangkat baru dikasih. Jadi yang sementara sudah menerima itu sponsor-sponsor yang langsung Daerah. menemukan mereka. Kalau ke Parenonya itu berapa ya? Ke Pak Reno macam-macam sih Pak. Dari istrinya Pak Reno. Macam-macam. Nah, kurang lebih berapaan? Bu? Kita unjukin datanya, transparan aja. Boleh ya? Bang. Ya, Data oke. yang udah distorkan ke sana berapa Ada semua sudah saya kirim. ada. Ada, nggak saya bawa. Jadi gitu, ketua, karena anak-anak juga. Jadi gini,
kita itu di sini bukan 1 hari bang, udah hampir 10 hari nungguin Bu Hera datang. Ada yang laporan nggak anak buah ibu? Waktu malam-malam saya sering datang ke sana, anak-anak saya kirim. Karena kan kita nggak tahu. Ini bang, kami kesini kan untuk yang terjadi seperti malam ini kan nggak tahu ya. Ini dadakan, yang tahu itu kami ke Jakarta kan memang tujuannya untuk besok. Jadi untuk perkara keputusan malam ini, berarti saya minta waktu mau ngobrol dulu. Iya, silakan. Kan gitu. Soalnya kami kan nggak tahu ini kejadian malam ini itu nggak tahu. Yang kami tahu itu tujuan kami itu besok kita mau krek Pak Reno sama Pak Edi, itu tujuannya dengan skenario pancingan yang ini ada orang baru gitu. Dan ini mohon maaf yang di sini jangan sampai bocor. Ya Mbak, ini jangan tolong. Jadi gini bang, saya dukung bang untuk pergerakan besok. Kalau perlu saya juga turun ke lapangan. Iya, bareng. Tapi maksudnya abang paham lah, ya kan? Nah untuk malam ini, abang mau titipan apa kayak ke saya atau langsung ke korbannya silakan. Yang penting kita juga biar sama-sama enak kan? Atau abang mau nginep di Ancol biar dekat nanti ke Bekasi kan? Kita Udah booking. Oh ya udah. Sampai udah Booking di Sagara. Sudah dari siang Pak. dari siang. Gitu. Rundingan dulu nggak apa-apa bang? Iya. Nggak apa-apa. Iya. Abang paham lah, ya kan? Kita berembuk dulu. Soalnya kita memang malam ini kejadian seperti ini kan Di luar skenario kita. Jadi yang masuk ke Bu Hera 3 orang ya? 4 orang Pak. 4 orang ya? Totalnya kalau 5 orang itu sudah menikah 5. Waktu dijeda untuk sementara. Jawa Tengah, GBI sampai mati. 1 darah, Oke. 1 rasa. NKRI Oke. sekali melangkah ke depan Mantap mundur. Mantap. Itu bang, itu udah 10 hari bang anak-anak.